Baik, ketemu lagi pada kelas virtual bioteknologi reproduksi untuk eh, bidang peternakan. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang yang namanya teknologi terkait dengan sinkronisasi estrus. Kalau dilihat dari katanya, maksudnya dari sinkronisasi estrus ini berarti ada dua kata. Sinkronisasi berarti proses menyamakan, menyinkronkan. Estrus adalah eh, birahi atau estrus adalah proses birahi pada betina. Sehingga sinkronisasi estrus bisa diartikan menyamakan fase estrus pada betina atau fase birahi pada betina. Nah, bagian dari sinkronisasi estrus ini merupakan salah satu bagian dari teknologi yang sudah berkembang dan menjadi salah satu teknologi untuk mensupport dari proses embrio transfer. Pertanyaannya adalah kenapa sinkronisasi estrus itu harus dilakukan? Kalau pada teknologi embrio transfer, sinkronisasi estrus ini diperlukan untuk apa? Untuk menyiapkan organ reproduksi betina resepien supaya organ-organnya, terutama organ di dalam saluran reproduksi betina, uterus, itu siap untuk menerima embrio. Ya, karena embrio yang ditransfer ini adalah bukan embrio yang dihasilkan oleh resepien. Sehingga si resepien ini harus disinkronisasi kondisi uterusnya, lingkungannya untuk mendukung atau mensupport perkembangan dari embrio yang ditransfer atau embrio yang berasal dari betina donor. Nah, ketika lingkungan uterusnya sudah siap, artinya apa? Artinya kalau dimasukkan embrio, otomatis embrio itu dapat mengalami implantasi dan kemudian berkembang menjadi individu baru. Ini adalah salah satu kepentingan dari sinkronisasi estrus. Nah, akan tetapi sinkronisasi estrus juga memiliki kepentingan lain ketika teknologi ini digabungkan atau dikawinkan dengan teknologi lain seperti inseminasi buatan. Rasionalnya bagaimana? Pada ternak-ternak yang sifatnya dikandangkan atau ternak-ternak yang dipelihara secara intensif, seluruh proses kebutuhan biologisnya, pakan, kandang, minum, perkawinan, dan semuanya itu diatur atau dilayani oleh manusia. Nah, salah satu kunci dari keberhasilan reproduksi adalah pengamatan estrus atau pengamatan birahi. Seperti Anda ketahui bahwasanya setiap sapi betina itu pasti memiliki siklus estrus yang berbeda. Contohnya begini, kita punya 100 ekor sapi betina. Nah, setiap hari mungkin ada betina yang estrus, ada betina yang tidak. Jadi, dalam 100 ekor tersebut dia memiliki siklus estrus sendiri-sendiri. Ketika siklus estrusnya sendiri-sendiri, otomatis birahinya juga akan menganut waktu yang berbeda-beda antar individu. Nah, pada sapi yang dikandangkan secara intensif untuk dia dapat kawin, otomatis dia membutuhkan yang namanya deteksi estrus dulu yang dilakukan oleh peternak sehingga kemudian peternak bisa mengawinkan. Nah, ketika ternaknya jumlahnya banyak, otomatis proses deteksi estrus atau birahi ini menjadi satu kegiatan yang cukup menyita waktu. Karena estrus bisa terjadi kapan saja. Pagi bisa, sore bisa, malam bisa. Dalam rentang interval sesuai dengan ternaknya masing-masing. Nah, sehingga apa yang didapat ketika adanya implementasi sinkronisasi estrus pada usaha peternakan, terutama usaha bidang eh, pembibitan, pertama adalah kemudahan dalam pengaturan jadwal atau manajemen. Jadwal apa? Jadwal mendeteksi estrus, jadwal perkawinan, dan nanti impact-nya apa? Kalau kawin dalam waktu yang kurun bersamaan, otomatis harapannya menghasilkan anak dalam waktu yang bersamaan pula. Sehingga ketika anak yang dihasilkan dalam waktu yang bersamaan pula, otomatis manajemen pemeliharaan anak dengan umur yang sama, tidak berbeda-beda, akan lebih efisien dan efektif dalam bentuk pakan, dalam bentuk kandang, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua terkait dengan pengaturan manajemen adalah mengurangi waktu untuk deteksi estrus. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pengelompokan ternak sesuai dengan jenis kelahiran. Nah, kelahirannya sesuai dengan jenis dan waktunya. Anak yang jantan dikelompokkan dengan jantan, betina dengan betina, kelahiran tunggal, ganda, dan sebagainya. Itu akan memudahkan pengelompokan apabila jumlah N-nya banyak. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah keuntungan pada penjualan dan estimasi waktu yang tepat dan jumlah populasi yang banyak. Selanjutnya adalah inseminasi dapat dilakukan dalam waktu singkat dan jumlah banyak karena betina bersamaan dalam waktu birahinya. Terus kemudian khusus pada sapi potong akan banyak kelahiran dalam waktu yang bersamaan. Betul. Terus kemudian kalau pada sapi perah akan banyak susu yang dihasilkan dalam waktu yang bersamaan. Ingat, sapi perah hanya menghasilkan susu ketika sapi tersebut sudah melahirkan. Prinsip kerjanya, bagaimana sinkronisasi dilakukan adalah dengan menggunakan hormon-hormon gonadotropin. Ya, kalau masih ingat, hormon-hormon gonadotropin ini diproduksi oleh kelenjar hipotalamus dan kemudian keluarkan dari kelenjar hipofisa. Pada intinya ada dua prinsip. Pertama adalah menghambat laju perkembangan folikel. Jadi perkembangan folikelnya dihambat. Kemudian nanti apabila yang menghambat perkembangan folikel itu sudah tidak ada atau dicabut, maka folikel akan berkembang dalam waktu yang bersamaan sehingga harapannya estrusnya juga akan bersamaan. Atau mempercepat yang namanya corpus luteum regresi atau regresi corpus luteum. Masih perlu diingat bahwasannya yang mengakibatkan betina tidak estrus itu karena tidak adanya perkembangan folikel sebagai akibat salah satunya adalah adanya hormon progesteron. Nah, progesteron asalnya dari mana? Asalnya dari corpus luteum. Sehingga untuk membuat folikel itu berkembang berarti faktor pemblokirnya harus dihilangkan yaitu hormon progesteron. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan menghilangkan pabriknya yaitu corpus luteum. Hormon apa yang dipakai di sini adalah PGF2 alpha. Jadi prinsipnya adalah mempercepat perkembangan folikel atau menghambat laju perkembangan folikel atau kemudian mempercepat regresi corpus luteum. Nah, beginilah bagaimana mekanisme skemanya dan teori ini sepertinya sudah ada di mata kuliah ilmu reproduksi ternak. Jadi bagaimana mekanisme hormonalnya. Nah, saya ambil di sini terkait dengan yang namanya sinkronisasi estrus, berarti di sini ada kata kunci hormon FSH dan kemudian ada yang namanya hormon progesteron. Jadi kalau perkembangan folikel itu ditahan, berarti harus menggunakan hormon yang mampu menahan perkembangan folikel, yaitu menahan keluarnya FSH. Apa? Yaitu adalah progesteron. Tetapi kalau ingin mempercepat terjadinya lysis corpus luteum sehingga mengakibatkan terjadinya estrus berarti harus menghilangkan blocking progesteron. Apa yang menghasilkan progesteron adalah dengan yang namanya melisis corpus luteum. Prinsipnya hanya ini. Ya. Kemudian sinkronisasi estrus, kalau tadi prinsipnya adalah dengan menghambat perkembangan folikel, apa yang harus diberikan? Nah, seperti yang disampaikan tadi, kalau untuk menghambat ya berarti harus ada yang namanya hormon progesteron. Caranya bagaimana? Caranya adalah, ingat ya, warna merah ini adalah kondisi di mana betina estrus, terus kemudian warna biru ini adalah kadar hormon progesteron atau P4, sehingga supaya kadar progesteron tetap ada berarti harus dilakukan intervensi injeksi hormon progesteron supaya progesteron ini kadarnya tetap sama. Nah, ketika kadar tetap sama maka tidak akan terjadi yang namanya perkembangan folikel. Nah, contohnya ada di sini. Nah, ini ketika progesteronnya turun, tapi ketika diberikan injeksi progesteron, maka tidak terjadi estrus. Nah, ketika progesteronnya habis, terjadilah yang namanya estrus seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana intervensi hormonal untuk menghambat perkembangan folikel. Ketika intervensinya dicabut, maka akan terjadi yang namanya estrus pada kotak yang merah ini. Nah,
Jadi walaupun toh siklusnya berbeda, tapi kemudian dengan adanya intervensi progesteron ini mengakibatkan estrusnya akan bersamaan pada waktu yang telah ditentukan ketika progesteronnya habis. Nah, sediaan hormonnya salah satunya di sini disebut dengan yang namanya merek dagangnya adalah progestagen. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah sinkronisasi estrus dengan mempercepat regresi CL, berarti di sini menggunakan hormon PGF2 alfa. Ini kalau ini adalah estrus, ini progesteron, ya, ini estrus. Anda lihat di sini injeksi PGF2 alfa akan melisis korpus luteum sehingga akan menurunkan yang namanya kadar hormon progesteron. Kalau progesteronnya turun, apa yang akan terjadi? Akan terjadi perkembangan folikel, ya, dan kemudian akan terjadi estrus. Tapi di sini biasanya kalau sinkronisasi menggunakan PGF2 alfa biasanya menggunakan double dosis. Injeksi pertama dan injeksi kedua. Supaya biasanya kalau pada injeksi pertama belum tentu semuanya bisa mengalami estrus, tetapi kalau pada injeksi kedua itu semuanya mengalami estrus. Karena apa? Ingat, PGF2 alfa ini hanya akan efektif apabila di dalam organ reproduksi betina atau di dalam ovarium itu terdapat yang namanya korpus luteum. Kalau tidak ada korpus luteum berarti ya tidak akan mampu bekerja. Nah, interval antara injeksi 1 dengan injeksi kedua ini memastikan bahwasanya di dalam organ atau di dalam korpus luteum di dalam ovari itu terdapat korpus luteum sehingga ketika dilakukan injeksi PGF2 alfa, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah PGF2 alfa akan mentarget korpus luteum sehingga progesteronnya turun. Ketika progesteronnya turun, maka akan meningkat atau terjadi yang namanya estrus. Nah, ini adalah ilustrasi untuk program sinkronisasi estrus dengan PGF2 alfa. Kurang lebih begini protokolnya atau begini metodenya. Jadi dilakukan injeksi untuk injeksi pertama, kemudian interval 11 hari kemudian dilakukan injeksi kedua, baru estrus akan terjadi kurang lebih pada pengamatan birahi dilakukan pada 24 sampai 48 jam kemudian dan disinilah bisa dilakukan yang namanya inseminasi buatan. Nah, kalau di awal tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu keuntungan dari penggunaan sinkronisasi estrus adalah mampu untuk mempermudah atau mengatur secara manajemen. Tabel ini memperlihatkan bagaimana pengaturan manajemen untuk reproduksi kambing dengan menggunakan sinkronisasi estrus. Sehingga dia bisa beranak 3 kali dalam 2 tahun dengan intervensi sinkronisasi estrus dan inseminasi buatan. Contohnya seperti ini. Kita punya populasi kambing, katakanlah di sini ada 100 ekor gitu ya. Kemudian dilakukan sinkronisasi estrus pada bulan pertama. Otomatis dia akan estrus dengan double injeksi pada bulan pertama, dia estrus kemudian dikawinkan. Setelah dikawinkan dari 100 ekor ini katakanlah bunting semua, ya berarti pada bulan kedua 3, 4, 5, 6 berarti terjadi kebuntingan 100 ekor. Nah, dari 100 ekor ini kemudian akan lahir di bulan ke-6, akhir bulan ke-6 atau awal bulan ke-7. Berarti di sini akan didapatkan banyak sekali anak-anak kambing yang harus dipelihara. Otomatis apa yang harus disediakan sini? Kalau ini bunting di sini ya berarti direncanakan penyiapan kandang, penyiapan obat dan segala macam untuk bulan kesekian. Sehingga dari awal sudah bisa dialokasikan katakanlah anggarannya berapa, tenaga kerjanya berapa, kebutuhan obatnya berapa dengan perencanaan seperti ini. Kemudian terjadi laktasi 1, laktasi pertama atau proses memelihara anak selama 3 bulan. Nah, berarti kan di sini otomatis kebutuhan kandangnya juga berbeda kan, bukan kandang yang sifatnya mungkin koloni, tapi mungkin yang lebih kecil. Nah, kemudian pada bulan ke-9, si betina-betina induk tadi bisa dilakukan sinkronisasi estrus lagi, kemudian diinseminasi buatan lagi. Pola ini akan berulang terus ya, jadi bunting, lahir, laktasi, dan seterusnya. Nah, artinya apa di sini? Berarti ada yang namanya
populasi yang sudah bisa di-expect. Contoh di sini, laktasi 1 di bulan laktasi 1. Jadi di akhir bulan ke-9 berarti di sini akan ada yang namanya anak-anak kambing yang dia lepas sapih. Nah, lepas sapih ini bisa dijual dalam jumlah yang banyak atau dia dipelihara. Kalau dipelihara katakanlah mau sampai 1 tahun lagi berarti 9 tambah 6. Jadi nanti di bulan ke-15 ini akan dijual di sini. Berarti di bulan 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini berarti harus dihitung kebutuhan pakannya berapa banyak ya untuk mensupport anak-anak tersebut, kebutuhan kandangnya berapa. Plus bagaimana mensupport juga induk-induk yang siap untuk masuk di kebuntingan selanjutnya. Sehingga di sini Anda bisa mengkalkulasi jumlah pakan yang dibutuhkan kalau anaknya itu dipelihara sama induknya juga dipelihara sampai bulan ke-15 itu berapa ton. Berapa uang yang harus diinvestasikan di sana atau disediakan. Berapa equipmentnya dan seterusnya. Ini polanya akan selalu berulang begitu. Jadi sinkronisasi estrus akan membantu yang namanya sistem manajemen untuk pemeliharaan, baik untuk perencanaan peralatan, perkandangan, perkawinan, tenaga kerja, dan perencanaan secara ekonomis. Nah, jangan lupa ada catatan-catatan di sini siklus estrus ini tetapannya kambing ya sekitar 17 sampai 21 hari, lama bunting 150 hari, lama laktasi 90 hari. Nah, template ini bisa diganti untuk ternak yang lain. Ya, mungkin diganti ke babi, diganti ke sapi, diganti ke kuda ataupun diganti ke kerbau. Yang berbeda apa? Yang berbeda ya ini tetapannya ini. Sehingga kalau lama buntingnya di sini 5 bulan, ini kalau untuk kambing domba. Kalau sapi katakanlah 9 bulan ya tinggal digeret aja, ditambah masuk ini masuk ke bulan ke-9 sehingga akhir bulan 9 akan terjadi kelahiran. Kemudian ada masa sapih dan seterusnya. Nah, kemudian hormon-hormon apa yang digunakan untuk proses sinkronisasi estrus? Ini di sini adalah PGF2 alpha. Merek dagangnya bisa Lutalize atau Estrumate. Fungsinya adalah untuk memperpendek interval antar estrus ya, karena dengan melisis corpus luteum. Tetapi ini juga bisa digunakan untuk mentreatment corpus luteum. Ya, corpus luteum yang ada kalau dibiarkan akan mengganggu betina ya sehingga tidak birahi sehingga kemudian dapat disuntikkan PGF2 alpha untuk membantu permasalahan reproduksi tersebut. Kemudian ini terkait dengan kalau pada kuda ini bisa digunakan untuk kuda juga. Kemudian sinkronisasi estrus dengan menggunakan yang namanya prinsip hormon prostaglandin. Berarti ini adalah mempercepat regresi corpus luteum. Kemudian yang kedua untuk menahan perkembangan folikel supaya estrusnya diperlambat dengan menggunakan namanya sediaan hormon progesteron. Contohnya adalah ada Regumate, kemudian biasanya juga digunakan untuk menormalisasi estrus, meregulasi estrus, sinkronisasi estrus ya. Nah, kalau di pasaran sekarang ada banyak sih ya, hormon-hormon yang terkait dengan progesteron maupun PGF2 alpha, bisa di-search. Kemudian long term suppression estrus, pregnancy maintenance dan seterusnya. Nah, ini beberapa metode untuk sinkronisasi estrus pada beberapa ternak. Satu pada sapi menggunakan metode progestin, menggunakan hormon progestin, menginjeksi hormon progesteron untuk menghambat estrus dan ovulasi, waktunya 16 hari. Jadi setelah 16 hari hormon itu sudah hilang atau sudah berkurang kadarnya, maka estrus akan terjadi 2 sampai 6 hari kemudian. Nah, progestin ini dalam bentuk sintetis bisa dalam bentuk pakan, air minum, implan, spon vagina dan seterusnya. Biasanya dikombinasikan juga dengan estrogen untuk memperjelas tanda-tanda birahi. Nah, untuk implan menggunakan progesteron sintetis, contohnya Norgestomet, Estradiol Valerat, injeksi progestin, selanjutnya menghasilkan sinkronisasi estrus pada hari 2 sampai 3 setelah implan itu dilepas. Jadi kalau hormonnya sudah tidak ada ya peranan hormon itu ya hormonnya tidak ada sehingga pasti akan mengembalikan ke sistem yang normal, sistem hormonal yang normal.
Kemudian pada kuda contohnya ini menggunakan PGF2 alfa dimulai hari ke-6 post ovulasi sampai hari ke-18 dari siklus. Ingat ya kalau kuda itu estrusnya panjang ya. Terus kemudian kembali estrus pada 4 sampai dengan 5 hari. Ovulasi terjadi 10 sampai 12 hari setelah injeksi. Kemudian oral progestin juga digunakan pada hari ke-14 terjadi 2 sampai dengan 4 kali hari 2 sampai dengan 4 hari disertai ovulasi hari 6 sampai hari ke-7. Kemudian pada babi ini menggunakan altrinoges ya. Biasanya diberikan dalam bentuk di dalam pangan dicampurkan terus kemudian pada hari ke-14 dan hari ke-18 90 sampai 95% akan estrus setelah 6 hari kemudian. Nah, kemudian dari setelah estrus ini kemudian bisa di eh, kawinkan sehingga akan menghasilkan yang namanya conception rate. Baik, saya kira demikian untuk materi sinkronisasi estrus. Sampai ketemu lagi pada materi kuliah bioteknologi reproduksi yang selanjutnya. Terima kasih.